Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Isti Sari Bulan Legeni, Esos MIKOM, dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Dengan nomor induk dosen nasional 03 13 01 83 03. Dengan penuh tanggung jawab serta komitmen terhadap perkembangan pendidikan tinggi, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiksaintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Psikologi Komunikasi pada tahun 2024-2025 dengan beban studi sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dan masuk kepada kelompok mata kuliah prasyarat wajib dalam program studi Ilmu Komunikasi. Mata kuliah pengantar mata kuliah Psikologi Komunikasi adalah mata kuliah yang mempelajari filosofi atau bagaimana tentang psikologi komunikasi sebagai fungsi dari salah satu bidang komunikasi dengan tujuan untuk memahami bagaimana lawan bicara atau subjek yang menjadi lawan bicara kita pada saat berkomunikasi. Fungsi dalam psikologi komunikasi adalah untuk memahami secara psikis dan kemudian hal-hal yang tidak tampak secara fisik dari lawan bicara kita pada saat kita sedang mengadakan atau berkomunikasi baik langsung tatap muka ataupun secara tidak langsung. Pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka yang melibatkan pada keaktifan mahasiswa dalam membangun pemahaman mahasiswa. Dalam proses pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik dengan 14 kali tatap muka dan 1 kali ujian semester diakhiri dengan ujian akhir semester. Metode pembelajaran terdiri dari diskusi, ceramah, studi kasus, ada juga kunjungan-kunjungan lapangan untuk mengetahui atau membandingkan bagaimana antara teori dengan prakteknya dan juga kemudian proyek di tugas akhir. Kemudian untuk assessment dilakukan dengan evaluasi ujian tengah semester, presentasi kelompok dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 10% presensi, 15% untuk nilai tugas, 30% ujian tengah semester dan 40% ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan dirancang untuk pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi kuliah ini dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS melalui www.siakat.umj.ac.id dan mahasiswa dapat mengetahui atau mengunduh rencana pembelajaran semester, rencana tugas mahasiswa, serta dapat mengunggah tugas mahasiswa yang diberikan oleh dosen secara terintegrasi. Mata kuliah ini memiliki berbagai capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya juga akan di-share atau dibagikan melalui RPS di Siakat UMJ. Demikian perkenalan yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, senang sekali kita pada pertemuan pertama ini bisa bertemu secara online, secara offline atau secara luring di kelas kita di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita baca surat pendek dulu. Reza boleh pimpin teman-temannya. Nanti yang lainnya kita ikutin Reza. Kita baca Al-Ikhlas ya, Reza ya. Ya, siap. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Ikhlas
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik teman-teman, di kelas psikologi komunikasi ini apa sih yang kita pelajarin? Virgi, udah kebayang belum kalau psikologi itu tentang apa? Mental health. Apalagi teman-teman, kalau psikologi. Nih biasanya anak komunikasi ada yang pilihan pertamanya psikologi. Ya kan? Bu, komunikasi bukan pilihan pertama saya. Suka ada yang pilihan pertamanya waktu UTBK pilih psikologi nih biasanya anak komunikasi. Ada nggak di sini? Oh, kamu vokalis. Oke. Mungkin kamu boleh cerita kalau psikologi itu menurut kamu apa? Menurut saya itu psikologi kayak memahami isi kayak pikiran atau perilaku orang gitu ya Bu. Terus saya tuh tertarik soalnya juga dari dulu tuh sejak kayak tes IQ gitu saya kayak wah ini saya tuh ternyata orangnya gini. Nah terus saya penasaran tuh orang lain tuh gimana gitu Bu. Bu. Oke, berarti tadi kamu pengen memahami isi hati orang gitu ya. Oke teman-teman, ada yang tahu perbedaan psikolog sama psikiater? Itu kan ada dua-duanya ya. Kamu mau kemana? Aku mau ke psikolog. Itu akan beda kalau kamu mau kemana? Aku mau ke psikiater. Tulisannya psikiater, tapi kita bacanya nggak usah P-nya nggak usah dibaca. Kira-kira ada yang tahu apa bedanya? Itu beda teman-teman. Apa bedanya? Di sini ada yang pernah psikolog dan nggak usah malu-malu teman-teman sebenarnya. Karena sekarang itu psikolog atau psikiater tuh bukan untuk orang-orang bermasalah aja. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya terlalu juga ya. Misalnya gini. Bu, saya tuh suka merasa terlalu gembira, gampang terlalu gembira atau gampang terlalu sedih. Yang kalau misalnya kita suka sebut bipolar, gitu kan? Yang terlalu itu juga kadang-kadang suka ada yang konsul ke psikolog. Beneran secara ilmiah bahwa ternyata ada perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Yang mau dibahas duluan yang mana nih? Yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu, oke, laki-laki. Ini bukan kata saya ya, tapi ini kata ilmiah, secara ilmiah dan sudah dites oleh medis. Teman-teman lihat bagian otak laki-laki yang paling besar apa? Seks, gitu ya. Bu, itu kayak kalau udah remaja aja kali ya Bu? Enggak, udah dilahirkan tuh udah begitu. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang bilang gini ya, ini kadang-kadang suka ada gini nih. Misalnya ada berita bahwa ada terjadi pemerkosaan gitu ya. Terus nanti ada komen netizen, gila cuy padahal bajunya udah sesopan itu gitu ya. Ya yang komen cewek, kan cewek nggak tahu isi otaknya cowok kayak gimana. Nah hari ini kita pelajari ya, biar teman-teman bisa saling memahami. Minimal bisa tahu dengan komentarnya nanti secara ilmiah. Oke, yang terbesar adalah seks. Baru yang kedua adalah, perlu dibahas nggak seksnya? Nggak usah lah ya, udah tahu lah ya. Oke, perempuan juga ada nanti, tapi kecil. Cuma segini kalau perempuan. Oke, yang kedua sport. Apa maksudnya? Oke, Reza yang ini tadi udah. Reza maksudnya apa? Sport atau olahraga tuh maksudnya apa? Yang Kira-kira mengeluarkan keringat itu Bu. Yang mengeluarkan keringat, apalagi? Ini yang ketawa-tawa nanti saya tanyain juga nih. Sering Terus apa lagi? bergerak gitu. Ada, coba itu lebih nyambung lagi. Bergerak tuh maksudnya gimana? Kayak kita sedang bermain bola atau main basket kan, situ banyak gerakan Bu, dari lari, dari gerakan kaki, dari gerakan tangan dan lain-lain Bu. Oke, benar teman-teman. Jadi teman-teman, kalau perempuan minimal sehari harus mengeluarkan 20.000 kata. Tapi kalau laki-laki harus bergerak terus. Makanya waktu Covid, di sini ada yang punya adik masih kecil. Pada saat Covid, banyak anak-anak laki-laki yang gelisah karena dia nggak bisa keluar, nggak bisa bermain, dan nggak bisa mengeluarkan energinya. Kalau cowok itu memang harus bergerak, kalau perempuan harus ngomong. Sebelum 20.000 kata itu habis, terus aja dia akan ngomong. Tapi ini nggak semuanya ya. Cuma mayoritas menurut penelitian seperti itu. Ya, satu lagi teman-teman. Biasanya kalau kita olahraga, itu biasanya kita sedang mengadakan apa? Ini juga sifat dominan laki-laki nih. Lomba itu lagi berapa kita?
dengan yang lainnya? Bersaing, berkompetisi. Makanya kalau cowok isi Instagramnya, isi medsosnya, seneng pamerin motornya, ya enggak? Apalagi dibanding ceweknya lebih sering tuh motornya ya. Seneng pamerin hobinya. Tapi kalau cewek ngelihatnya, ih norak banget sih suka pamer. Kalau cewek begitu. Kalau kita misalnya mamerin baju barunya gitu ya. Kalau cewek justru nggak suka mamerin things, tapi dia suka mamerin ekspresinya. Jadi suka mamerin foto satu geng, isinya 4, mukanya beda-beda, ekspresif tuh kalau cewek. Tapi kalau cowok suka hal-hal yang berkompetisi. Makanya teman-teman, kalau misalnya lagi berantem sama cowoknya, jangan didebat, karena nggak akan mau kalah. Ya, diamin aja dulu, karena nanti kalau udah waktunya dia mikir sendiri. Makanya katanya kalau putus cowok sama cewek ada bedanya. Bedanya gimana kira-kira? Bu, maaf Bu, saya nggak pernah putus, seringnya mutusin gitu ya. Apa kira-kira? Kalau cowok baru putus atau baru mendapatkan suatu kesedihan, dia nggak terasa sedihnya nih baru-barunya, pas baru. Tapi nanti setelah udah lewat, udah sebulan, udah setahun, baru dia ngerasa sedih. Kalau cewek begitu mendapat musibah atau misalnya baru putus, nangis bisa sampai sebulan, tapi habis itu udah lupa. Nah di sisi situ sebenarnya antara cowok sama cewek udah berbeda ya teman-teman ya. Tapi kenapa ternyata kita harus dipasang-pasangkan? Bukan cowok sama cowok dan cewek sama cewek kan? Pasangannya kan? Gitu. Ya Zahwa, kira-kira kenapa walaupun cowok sama cewek itu berbeda 180 derajat, ternyata di dalam Quran ada satu ayat ya teman-teman ya, suka dipakai di surat undangan nikahan. Ar-Rum ayat 21. Kuturunkan manusia itu iya. Kenapa kira-kira Wak? Mungkin jadi kalau misalnya ada nggak hal-hal yang cewek bisa ngerjain tapi cowok enggak, dan sebaliknya cowok bisa ngerjain cewek enggak? ya jadi Oke. Jadi kayak kalau maksud dari saling melengkapinya ini juga kayak misalnya di dalam rumah tangga kan nggak mungkin semuanya tuh cewek yang ngelakuin, jadi harus ada cowoknya juga. Ya, jadi berbagi tugas gitu ya. Oke, terima kasih Zahwa. Oke teman-teman, kalau tadi seks, sport udah, TV, remote control center apa maksudnya? Punten tangan kiri ya, ini. Kalau kita pegang remote control TV itu biasanya untuk apa? Untuk mengendalikan kan? Ya. Jadi teman-teman, cowok itu lucunya posesif banget nih sama ceweknya. Tapi misalnya lagi ngobrol sama teman-teman cowoknya, ngomongin cewek lain nih biasa, tapi amat sangat posesif banget sama ceweknya karena dia lebih senang mengendalikan daripada dikendalikan. Jadi teman-teman, saya harap setelah kita belajar tentang materi ini bisa jadi lebih paham. Termasuk kayak tadi yang Zahwa cerita bahwa misalnya cewek bisa ngerjain tapi cowok ada yang nggak bisa kerjain. Itu masuk ke misalnya kategori multitasking. Teman-teman nggak usah nuntut cowok untuk multitasking karena dia nggak dikasih anugerah multitasking. Kalau teman-teman cewek lagi jalan, itu pandangannya melebar ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau lagi jalan, bisa lihat jarak 5 meter itu merek tas yang dipakai cewek itu apa, itu cewek bisa ngeliat. Tapi kalau cowok kayak mata kuda, ditutup, kalau mata kuda kan bisanya lurus. Ya, makanya kalau cewek, kalau suruh ngeliat Google Maps, salah mulu. Ya kan? Kalau cowok ngeliat Google Maps, itu kan pekerjaan gampang, nggak susah gitu ya. Karena dari sudut pandang mata aja antara cowok dan cewek berbeda. Kemudian sekarang kita masuk yang ke cewek ya, karena harus dipercepat. Cewek yang paling besarnya apa teman-teman? Gossip, talk, and more talk. Jadi harus ngomong mulu kan? 20.000 tuh. Saya bersyukur loh teman-teman jadi dosen, karena saya di rumah nggak perlu cerewet lagi. Udah 20.000 nih nanti nih, ngajar 3 kelas dalam sehari udah 20.000. Ya, itu bukan hanya cewek, oh itu baby boomer saja kali Bu yang harus banyak ngomong, enggak. Itu segala usia cewek memang ditakdirkan 20.000 kata per hari harus keluar dari mulutnya. Makanya di otaknya pun yang paling besar adalah gossip, talk, and more talk. Lalu apa teman-teman? Emotion or sex, ya. Tapi emotion di sini adalah lebih kepada penyampaian perasaan gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman cewek ini lagi PMS, itu akan berkaitan dengan perasaan.
Dan itu susah teman-teman. Bahkan saya sampai seumur ini pun kalau PMS itu masih berkutat dengan masalah perasaan karena itu berkaitan sama hormonal. Lalu apa yang terbesar juga? Family. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Makanya kalau cewek kan dari zaman Nabi Adam memang ditugaskan untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus keluarga. Karena takdirnya adalah di otaknya family masuk ke wilayah yang cukup besar. Shoes and clothes. Jadi jangan bilang cewek mah senangnya belanja gitu ya. Udah ada ini di otaknya. Ada shiny and sparkling things. Apa maksudnya? Iya, hal-hal atau barang-barang yang sifatnya berkilau. Maksudnya berkilau apa? Makanya cewek-cewek itu senang hal-hal yang indah-indah. Cewek bisa menyebutkan 5 macam warna merah. Merah cabai, merah marun, merah apa gitu ya. Cowok kalau udah merah ya merah aja. Mana kita tahu Bu ada pink fuchsia, ada pink magenta. Pokoknya pink aja gitu ya. Tapi kalau cewek bisa. Lalu ada map. Nih map ada sih teman-teman, tapi kecil banget ya. Nih, baca map. Kecil banget. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi hari ini, ya. Baik teman-teman, pertama, kenapa anak komunikasi wajib mengetahui atau belajar psikologi komunikasi? Karena pertama nanti kalian akan yang menjadi lawan kalian atau subjek pembelajarannya siapa sih kalau di komunikasi? Siapa? Orang lain, manusia kan? Gitu. Jadi yang akan menjadi subjek pembelajaran kita di ilmu komunikasi itu manusia. Makanya teman-teman harus belajar psikologi. Kedua, kenapa teman-teman harus belajar psikologi? Karena teman-teman pada saat teman-teman berkomunikasi, teman-teman perlu tahu nggak keadaan atau mood si lawan bicara kita. Perlu nggak? Perlu. Ada satu sifat komunikasi yang namanya irreversible. Irreversible itu artinya kata-kata yang sudah terucap nggak bisa ditarik kembali. Maka dari itu kita harus memahami betul siapa yang menjadi lawan bicara kita. Karena ketika kita salah ngomong, itu kata-katanya udah terlanjur diucap tuh. Terus ternyata menyakiti orang itu gitu ya. Kita bisa minta maaf, tapi dia kan nggak akan lupa. Itu yang dimaksud irreversible. Jadi kata-kata yang udah terucap nggak bisa ditarik kembali. Kalau teman-teman pernah dengar, ada yang pernah ini konten tentang pagar dipakuin, terus sama bapaknya pakunya suruh cabut lagi. Ya pakunya sih kecabut, tapi bolongnya kan nggak hilang. Ya, jadi apapun yang kita sampaikan, apalagi kalau misalnya itu membuat orang lain tersinggung, itu pasti akan menetap di hatinya. Makanya kita harus benar-benar memahami bukan hanya fisiknya, tapi juga psikologisnya. Gitu. Mungkin pertemuan pertama sampai di sini dulu. Nanti kita ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman nanti lebih excited lagi untuk mempelajari psikologi komunikasi. Karena sebenarnya ini ilmu yang menyenangkan sih kalau bagi saya. Gitu, ya. Sudah tidak ada yang mau tanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau tanyakan, terima kasih teman-teman atas pertemuannya. Sampai bertemu minggu depan di waktu, di jam, dan di kelas yang sama. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.